Ibu mau mengabsen kehadiran kalian semua, mulai dari yang pertama Ramlayani. Hadir Bu. Ramlayani, Hadir ya Bu. oke. Lanjut sampai ya hadir semua. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar tentang materi tata krama dan santun. Tata krama dan santun, eh, ada yang sudah tahu apa manfaat dari tata krama dan santun? Ada yang tahu? Ada bisa eh, menjelaskan? Oke, jika tidak ada yang bisa, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari materi tata krama dan santun. Yang pertama yaitu membuat seseorang bisa dihormati. Dan yang kedua, dapat membangun hubungan baik dengan orang lain. Terus lanjut, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak sekalian, Ibu harap sekalian bisa mendeskripsikan perilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Terus langkah-langkah yang pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini itu Ibu akan memberikan tugas beberapa tugas yang Ibu akan berikan. Terus yang kedua, membentuk kelompok. Terus yang ketiga, diskusi bersama. Terus yang keempat, praktik dan presentasi. Terus yang terakhir, evaluasi mandiri. Penilaian Ibu pada pagi hari ini yaitu pengetahuan. Pengetahuan yaitu evaluasi mandiri. Terus yang kedua, sikap. Sikap selama proses pembelajaran. Terus yang ketiga, keterampilan. Keterampilan dalam menyelesaikan soal. Adapun tata krama itu adalah semua sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang dianut dalam masyarakat. Istilah lain, sopan santun yaitu perkataan dan perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun tata krama yaitu kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama yang menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Adapun tata krama pergaulan, yang pertama adalah komunikasi sebagai sifat alami manusia. Dan yang kedua, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun beberapa kunci pokok yang perlu dicantumkan dalam masalah komunikasi yaitu perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Dan yang selanjutnya, kenal dulu baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, makin tak sayang. Lanjut, tata cara makan. Tata cara makan, misalnya cicipilah makanan dan minuman dengan bersuara. Jika batuk, pada waktu makan, tutuplah mulut. Sebelum makan,
kita harus berdoa. Nah, terus lanjut, tata cara menggunakan fasilitas umum. Di situ buanglah sampah pada tempatnya. Terus lanjut, jagalah kebersihan di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Istilahnya sopan santun jika kita berkendara di jalan. Lanjut, sebelum ibu akan membagi 3 kelompok. Di dalam kelompok itu pesertanya ada yang 4, ada yang 3. Nah, kelompok pertama yaitu Ramlayani, terus Muhammad Aswar, Henry Anfa, dan yang kelompok kedua Ayu Sri Mulya, Irwan, Alfian, Rosmala Dewi. Dan kelompok ketiga Muhammad Fatul, Haswika, Sidratul Muntaha, dan Husna. Adapun sebelum lanjut, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada yang tahu? Materi sebelumnya? Materi sebelumnya ialah tentang materi qada dan kadar. Jika dikaitkan dengan materi sebelumnya itu kita dapat mengubah suatu kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik dengan usaha, tawakal, dan ikhtiar. Jadi itulah istilahnya pembagian tugas. Adapun tugas kelompok masih di pembagian kelompok. Adapun tugas kelompok pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang tata krama melalui deskripsi dengan berbekal pengalaman pribadi. Itulah tugas kelompok pertama. Tugas kelompok kedua mempraktekkan tata krama dengan baik dan benar. Terus tugas yang ketiga membuat peta proyek tata krama dengan menggunakan kertas manila. Nah, di sini Ibu sediakan kertas. Anggaplah ini kertas adalah contoh kertas manila. Jadi jika kalian sudah membuat atau sudah menempelkan tugas-tugas kalian di kertas manila ini, boleh kalian presentasikan di depan kelas masing-masing. Dan untuk kelompok pertama, Ibu beri waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugasnya. Baiklah anakku, peserta pertama sudah, sekarang giliran peserta yang kelompok kedua. Ibu beri waktu sama 10 menit, yaitu praktek diskusi kelompok. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Oke, waktunya sudah habis untuk kelompok 2. Kelompok 3, Ibu beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, presentasi kelompok 1 dan 2 dan 3 sudah selesai. Sekarang kita melangkah ke evaluasi mandiri.
Evaluasi mandiri ada 3, yaitu apa yang kamu ketahui tentang makna tata kerama. Terus yang kedua, sebutkan contoh sikap perilaku tata kerama dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, bagaimana Oke, sampai 2 saja. Sekarang kita menuju ke refleksi. Bagaimana Ibu mau bertanya kepada anak-anakku semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Kan untuk pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Oke, lanjut. Eh, Pembelajaran kali ini yaitu eh, untuk pembelajaran selanjutnya tipe bab bab yaitu ketentuan penyembelihan hewan. Jadi terima kasih atas anak-anakku semua telah mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita membawa apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani. Jadi 2 yang tampil kita langsung ini dulu ya, kasih feedback dulu. Karena sudah jam 11, 1 menit lagi. Jam 11, jadi 2 orang ini kita berikan dulu refleksi dan evaluasi, atau mungkin ada dari teman-temannya dulu yang mau berkomentar. Silakan untuk Ibu Suryani dengan Ibu siapa Haswika ya. Ibu Haswika dan Ibu Hasriani. Silakan Ibu Suryani. Ada yang mau berkomentar? Sudah ngantuk semua Midi, enggak ada mungkin yang mau berkomentar. Tiada yang komentari temannya. Bagaimana Pak Sidratul? Komentari dulu Pak Sidratul. Bagaimana Ibu Haswika mengajar? Dari Pangkep baik. mengomentari Luwu Utara. Oke Bu, kalau menurut saya 2 teman yang tadi itu sangat bagus dan saya juga berharap bisa seperti itu dan bisa seperti teman-teman yang lain. Semoga nanti kalau saya yang tampil tidak grogi dan tidak terjadi masalah. Jadi untuk teman-teman yang tadi itu semuanya sudah bagus dan semoga mendapat nilai yang memuaskan. Amin. Kalau Ibu Suryani berarti juga sudah bagus ya Pak. Saya mau dengar dulu Pak Alfian. Pak Alfian mau kemana? Pak Alfian. Jangan pergi dulu Pak. Komentari dulu lah Pak. Bagaimana Ibu Suryani dengan Ibu Haswika? Mute Pak, mute. Suaranya Pak masih termute kan dulu. Audio Pak, audionya. Iya, Oh oke. iya Bu, untuk keseluruhan yang tadi ini sudah lumayan Bu. Sudah lumayan. Iya, Pak Alfian. Ya, apanya Pak? sesuai dengan pembelajaran. Bu Aswika tenang, Bu Aswika tenang. Pembelajarannya Bu. Apa Pak Alfian? Iya, sesuai dengan pembelajaran yang dia tampilkan. Ada lagi? Itu saja Bu. Itu saja. Kalau untuk Iya, Ibu Bu. Suryani Pak,
Biar tidak mengantuk, Ki. Untuk siapa tadi Bu ini? Ibu Suryani. Aduh, Tadi memangnya mau kemana, Pak? Tidak ini ke Balat Fisika. satu Bapak Guru yang tidak memperhatikan ini Bapak Guru ini. Pantun dulu Pak Patul. Mana Ki Pak Patul? Pantun dulu tahu ah. Mengantuk kita Matikan mantap. kameranya, Pak Patul. Ah. Laring nih mungkin ini. Masih ada. Untuk teman-teman yang sudah mau beristirahat, silakan keluar saja. Istirahat saja dulu. Mau Bang lolos. Kayaknya ada sindiran ini Pak Di. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Ibu Nurdina SAG MHG, kepadanya dipersilakan dengan hormat untuk mengomentari penampilan dari Ibu Haswika dan Ibu Suryani. Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak kembali Ibu dosen. Jadi tadi ya saya langsung saja. Kalau misalnya Ibu Haswika dulu ya. Ibu Haswika itu sebenarnya secara keseluruhannya sudah bagus Ibu. Kemudian begitu pula dengan Ibu Suryani sebenarnya sudah bagus. Ya, dan yang paling penting juga ya, saya menyampaikan kepada semua para bapak dan ibu guru, perlunya kata-kata positif atau pembiasaan positif yang perlu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Jangan keburu-buru Pak memulai pembelajaran.